Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali, bersua kembali dengan program Catatan Bung Boni. Baiklah para pemirsa, tema yang akan kita munculkan dan akan kita ikuti beberapa menit ke depan adalah temanya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Apakah kapitalisme? Jadi pertanyaannya, apakah Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu sama dengan melahirkan dan menciptakan yang keterkaitan dengan kapitalisme? Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, untuk segmen pertama, telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bung Rizaldi Salva Putra. Ya, betul. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bung Rizaldi, apakah sudah lama di pengurusan SBSI Kota Tarakan? Ya, baik, terima kasih Bung. Ya. Jadi sebetulnya saya di pengurusan SBSI ini masih baru. Masih baru ya? Terbentuknya struktur di Kota Tarakan itu masih baru, baru berjalan sekitar 3 bulan. Baru berjalan 3 bulan ya? Ya. Oh iya, dari perusahaan apa tadi? Dari CV Solata di Tarakan Tanjung Selor. Di Tanjung Selor. Baik para pemirsa, beberapa hari yang lalu, kalau kita ingat, sejak disahkannya rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut pada tanggal 5 Oktober, maka pada saat itu pula banyaklah terjadi gejolak di tanah air. Demonstrasi, unjuk rasa, ada memberikan dukungan dan ada juga yang tidak memberikan dukungan. Bahkan puncaknya pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin terjadi di beberapa kabupaten kota, provinsi, bahkan di Jakarta di pusat. Nah, pada demonstrasi tersebut tentu ini adalah hak daripada masyarakat. Apakah itu buruh, para pemuda, para pelajar, dan para buruh untuk menyampaikan inspirasi mereka, keinginan mereka, bahkan menolak tentang rancangan undang-undang tersebut. Ini adalah dilindungi oleh undang-undang. Di satu sisi, pemerintah tentu menginginkan iklim kerja, iklim perburuhan, dan masa depan bangsa kita menuju masyarakat yang sejahtera tentu diinginkan dan diharapkan oleh kita semua. Untuk kesempatan kali ini, telah hadir bersama dengan Rizaldi inilah kita akan melihat, mendengarkan, menyaksikan bagaimana pandangan buruh terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan tersebut. Apakah undang-undang tersebut memberikan cipta rasa yang menguntungkan, atau mungkin rancangan undang-undang tersebut atau undang-undang cipta kerja itu tersebut akan mengakibatkan kapitalisme yang akan berkembang di tengah kita. Baiklah, kita akan menanyakan, berdialog pada kesempatan kali ini bersama Bung Rizaldi Salva Putra. Bagaimana rancangan undang-undang cipta kerja di pandangan rekan-rekan buruh khususnya? Silakan. Baik, jadi seperti ini. Untuk dari kacamata buruh sendiri, kacamata SBSI itu memandang Omnibus Law Cipta Kerja ini kami menyebutnya dengan RUU mempermudah investasi. Jadi dia membuka keran seluas-luasnya untuk investasi masuk kepada negara kita ini. Jadi untuk kata cipta kerjanya itu hanya seperti imbas dari investasi tersebut, seperti itu. Dan untuk Omnibus Law, mereka itu mempekerjakan manusia seperti alat produksi. Di sini yang kami tolak. Mengapa kami menolak Omnibus Law? Karena mereka tidak memanusiakan manusia. Mereka menganggap manusia itu seperti robot, seperti mesin. Seperti itu, Bu. Bung Rizaldi, apakah selama ini dari undang-undang tersebut, kita kemarin kenal ada Undang-Undang 13 Undang-Undang nomor tahun 2013 tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian dirubah dengan rancangan undang-undang tersebut. Apakah pernah para buruh pernah dilibatkan untuk mendiskusikan rancangan tersebut, atau mungkin juga di samping sudah dilibatkan dalam diskusi-diskusi, apakah juga pernah disosialisasikan untuk kalangan buruh di Kota Tarakan khususnya? Silakan. Ya baik, untuk di Kota Tarakan sendiri kami belum melakukan sosialisasi secara luas, hanya untuk anggota dan kepada buruh-buruh terdekat seperti itu. Karena kami kan juga baru terbentuk 3 bulan. 3 bulan ini. Jadi untuk progres kami belum
sejauh itu. Tapi untuk pembahasan Omnibus Law ini kami sudah mulai dari Januari kemarin. Oh, sudah Iya. dalam rancangannya sudah dibaca ya, Iya. kemudian dibahas, Ya, kami didiskusikan sudah mendiskusikannya. sampai di tingkat provinsi. Tingkat nasional ini sebenarnya. Sampai sudah sampai tingkat nasional ini, ya. Arahan dari nasional turun kepada kami. Iya, sampai di kabupaten kota seluruh Iya, Indonesia benar. ya. Oh. Nah, di samping itu, karena pada saat di rancangan tersebut draftnya itu sudah didiskusikan, apakah ada pasal-pasal atau ayat-ayat tertentu di dalam rancangan undang-undang tersebut yang memang mengganjal untuk keterkaitan dengan masalah kita akan pekerja dijadikan sebagai robot atau kapitalisme itu? Bab 3 halaman 8 pasal 8 sampai dengan pasal 12. Pasal 18. Pasal 18. Apa bunyi, apa isinya itu? Yang 18 itu. Satu aja. Tentang di sini ini aja ya. Ada kutipan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penata ruang. Terus masuk pasal 1 sampai dengan pasal 72, pasal 68 sampai dengan halaman 37. Jadi undang-undang RUU Cipta Kerja ini sedikit membingungkan untuk kawan-kawan buruh. Iya, iya. Iya benar, seperti itu. Pembingungan kita ya. Iya benar. Tapi tidak memungkinkan bisa kalau dari kacamata pemerintah kan akan menciptakan lapangan kerja, mempermudah birokrasi ya. Kalau kemarin panjang tahapannya, sekarang akan dipotong gitu. Jadi Gimana itu menurut pandangan para buruh itu? Jadi lapangan kerja dibuka, investasi diberikan kemudahan kan gitu kan, dia masuk, kemudian diberikan izin yang cepat, mudah gitu. Kemudian yang ada korup-korup yang suka potong-potong dari meja ke meja itu dipotong, dipangkas gitu. Gimana tuh? Jadi untuk kacamata dari SBSI sendiri memandang hal cipta kerja ini hanya sebagai tameng dari pemerintah. Jadi tujuan yang sebenarnya itu adalah investasi. Itu tujuannya. Jadi untuk cipta kerja itu hanya bahasa kasarnya itu seperti tempiasnya. Iya. Seperti itu. Yang dirugikan tetap para pekerja ya. Ya karena tapi yakin ya bahwa memang undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini memang dipersiapkan untuk menjadi negara kita negara liberal. Sedangkan kita kan ada demokrasinya, demokrasi Pancasila yang terlindungi sesuai dengan norma dan nilai-nilai kebangsaan kita. Ya benar, saya setuju dengan hal itu. Karena awalnya munculnya Omnibus Law ini di Prancis pada tahun 1820. Betul. Iya. Jadi di situ dia arti kata omnibus itu bus kan. Dia mencakup semua. Semua undang-undang masuk ke dalam bus itu. Yang menguntungkan sepihak lah ya, menguntungkan pihak pengusaha, pihak investor dibandingkan pihak pekerja ya. Buruh dan pekerja. Buruh dan pekerja. Nah, di samping itu bahwa ya, tapi kita bersyukur juga ya. Di Tarakan saya menyaksikan demonstrasi betul-betul kondusif, aman ya. Kemudian terkendali, bekerja sama dengan pemerintah, bersama dengan pihak keamanan tentunya. Nah, melihat dari kacamata kondisi yang terjadi di kantor Dewan kemarin itu, bagaimana pandangan buruh ini? Untuk itu Diterakan aja ya, kalau diterakan aja. Ya. Karena kalau di Jakarta kita lihat kan kurang bagus ya. Atau di fasilitas pemerintah banyak yang dirusak ya. Kemudian kalau di Kalbar kantor gubernurnya saya lihat juga dilemparin gitu ya. Tapi di Tarakan saya lihat alhamdulillah bersyukur. Nah, bagaimana pandangan? Atau memang mungkin kemarin di pengurus buruh juga mungkin nanti kepada mahasiswa memang sudah ada sepakat kita melakukan tindakan demonstrasi kita ini adalah kondisi demonstrasi yang kondusif, tidak anarkis dan macam-macam. Ya, jadi untuk konsolidasi sebelum aksi itu memang tidak ada pembahasan untuk chaos. Kami tidak merencanakan hal-hal seperti itu. Jadi kami aksi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kami. Tidak untuk menjadi brutal seperti itu. Gitu ya. Iya. Ya, memang sudah ada arahan ya. Iya benar. Kemudian ada pertanyaan, kenapa dulu mahasiswa dulu yang turun nih kemarin? Dibandingkan para buruh? Atau memang para buruh menunggu informasi ada perintah jam berapa turun atau hari apa begitu? Ini kemarin catatan kita adalah ini mahasiswa duluan yang turun duluan gitu. Sedangkan mahasiswa memang mungkin karena ini adalah undang-undang regulasi yang disiapkan oleh negara, oleh pemerintah, yang digunakan ini bukan hanya untuk
kita pada waktu ini, tetapi untuk 5 sampai 25 tahun ke depan Iya, tentunya. Oleh sebab itu mahasiswa yang mempunyai pandangan cerdas, cepat, langsung inisiatif. Gimana Bergerak. nih? Kenapa buruh? Jadi begini, saya mendengar cerita dari kawan-kawan buruh. Iya. Mereka seperti diblokade dari setiap perusahaan mereka. Oh gitu. Iya. Jadi mereka dari awal sudah mau ikut dalam aksi demonstrasi, tapi itu sudah diblok. Oh Ya, gitu. seperti itu. Itu keterangan dari kawan-kawan buruh. Jadi ada perusahaan Iya. di Tarakan atau di Kalimantan Utara yang sudah membatasi dulu ya. Ya benar. Di beberapa daerah kalau kita lihat kan mereka berikan rekom ya atau rekomendasi mungkin satu pabrik ini hanya 10-30 orang yang turun gitu. Kalau di Tarakan gimana kemarin? Tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Keluar-keluar sendiri aja tanpa izin? Iya. Oh gitu ya. Kalau tahu ada berapa kemarin yang diturunkan Apanya? para buruh untuk demonstrasi kemarin? Nggak banyak sih, Pak. Nggak banyak ya? Iya. Jadi yang ramai ini memang Kawan-kawan mahasiswa. masih mungkin juga termasuk pelajar dia ya. Iya. Ya, dari kalangan HMI saya lihat dengar, kemudian ada PMII ya, kemudian mungkin ada yang unsur-unsur lain juga yang turun kemarin. Iya. Mungkin ada lagi pendapat yang lain, apa harapan kira-kira terhadap rancangan undang-undang ini? Di antaranya kan ramainya sekali Jawa Barat, Pak Gubernur sudah ajukan untuk dicabut aja itu daripada mengganggu kan. Iya, Pak. Atau Benar. beberapa daerah yang lain yang saya dengar ya, termasuk Pak Anies DKI juga akan menyampaikan kepada Presiden. Nah, gimana nih kalau diterangkan? Pandangan buruh. Dari pandangan buruh tentunya. Ya kami menolak, Pak. Menolak Kami ya, menolak dengan keras gitu ya. menolak dengan keras. Kami menginginkan RUU Cipta Kerja ini dicabut. Seperti itu. Tapi sudah ada pernyataannya kemarin, pernyataan sikap. Iya, Sudah ya, sudah disampaikan kepada DPR. DPR nanti akan menindaklanjuti lagi. Untuk menyampaikan aspirasi kami selanjutnya, sepertinya kami ada aksi jilid 2. Oh gitu. Iya, seperti itu. Karena kemarin untuk di aksi pertama itu mereka hanya mengatakan akan memikirkan hal ini. Seperti itu. Jadi itu belum ada kepastian. Seperti itu, iya, Pak. Kira-kira apa bayangannya nih? Atau deskripsi bayangannya ini kira-kira yang jilid 2 ini gimana ini? Ya kami berharap semoga DPRD Kota Tarakan mendukung Iya. untuk mencabut Cepat Omnibus Law. Iya, menindaklanjutinya lah Iya, ya. benar. Kemudian juga yang lain, kira-kira kalaupun misalnya dicabut, apakah undang-undang yang lama kemarin itu, Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2013 itu, masih perlu untuk dipertahankan? Iya benar, Pak. Masih tetap ya? Iya. Nggak ada yang mengganggu di situ, kecuali implementasinya aja. Iya, implementasinya. Ada harapan-harapan lain yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini bagi para pemirsa bisa mendengar bahwa dari kacamata atau dari pandangan buruh di Kota Tarakan, khususnya Kalimantan Utara, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah perlu untuk dicabut ya. Karena setuju kalau dengan kapitalis? Tidak. Bahwa Jadi- undang-undang ini adalah mengarah kepada kapitalisme? Jelas. Jelas Karena ya. Jadi ini kita tentang bekerja sebagai investasi. buruh ya. Iya, benar. Gitu. Baiklah para pemirsa Ekuator TV, untuk itu kita akan melanjutkan pada segmen yang kedua.